ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Kristus Sang Roti Surgawi. Sebenarnya judul ini kalau dikontekstualisasi ke Indonesia, itu harusnya berjudul Kristus Sang Nasi Surgawi. Ya, kenapa? Karena sebenarnya dibicara tentang makanan pokok, ya saudara-saudara. Tentang makanan pokok, hanya memang Indonesia atau setelah era globalisasi, maka nasi itu tidak terkesan makanan pokok. Bagi sebagian orang mendengar makan nasi, apalagi dihubungkan dengan diabetes, itu jadi konotasinya negatif ya saudara-saudara. Wah ini nasi, jangan makan nasi lah, lebih banyak lauknya aja kalau saudara. Tetapi saudara, sebelum era globalisasi, rasanya belum makan kalau nggak makan nasi, betul ya dulu ya. Rasanya belum, tetapi saudara, dan sebenarnya inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan. Bahkan kalau ada daerah-daerah yang sulit nasi, mungkin makanan pokoknya jagung, maka judulnya bisa berganti Kristus Sang Jagung Surgawi. Ya. Atau bahkan di daerah-daerah yang lebih sulit lagi, makanan pokoknya tiwul. Saudara tahu tiwul ya? Tiwul itu adalah dari singkong yang kemudian dijemur lalu diparut, saudara-saudara. Itu mungkin daerah-daerah yang biasanya daerah-daerah kapur. Kalau di Jawa Tengah, di Jogja, di Gunung Kidul. Kalau di Jawa Timur ini daerah Blitar ke sana yang banyak pohon jati, itu makanannya tiwul. Dan itu tiwul sehari-hari, maka judulnya bisa diganti menjadi Kristus Sang Tiwul Surgawi, saudara-saudara. Karena saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara, kadang-kadang roti itu pemikiran kita agak asing, saudara-saudara. Kalau saudara yang kalau nggak makan atau nggak kenyang, kalau nggak makan nasi, saudara bisa memahami bahwa Kristus Sang Nasi Surgawi, saudara. Kalau saudara nggak ketemu nasi hari ini, rasanya saudara-saudara, apalagi kalau saudara-saudara pergi ke luar negeri, saudara-saudara ke Eropa, ketemunya roti terus saudara-saudara. Saudara rasa-rasanya kangen nasi. Itulah yang Yesus sedang katakan. Sebenarnya akulah nasi surgawi. Akulah tiwul surgawi. Akulah gaplek surgawi, saudara-saudara. Akulah singkong mereka yang makanan pokoknya singkong. Dan inilah yang Yesus katakan. Dan saudara-saudara, ada di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 70. Di sana ada satu ironi. Ironi itu suatu bentuk yang menyatakan seperti sebuah pertentangan. Mengapa saudara-saudara? Pada waktu itu Yesus sesudah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Kemudian Yesus berada di Danau Tiberias. Lalu kemudian murid-murid menyeberang ke Kapernaum di seberang. Dan Yesus setelah memberi makan melayani 5.000 orang lebih. Yesus kemudian mengambil waktu untuk beristirahat. Yesus menyuruh murid-murid ke Kapernaum, tetapi Yesus berada di gunung, di bukit untuk dia berdoa, saudara-saudara. Ketika dia berdoa, murid-murid menyeberang dan saudara-saudara, orang-orang berpikir bahwa Yesus juga pergi ke sana. Mereka kemudian menuju ke Kapernaum karena mereka berpikir bahwa Yesus ada di sana. Dan saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 6 dikatakan bahwa setelah mereka murid-murid di tengah perjalanan menghadapi angin ribut, lalu Yesus tahu dan ketika Yesus berdoa, dia kemudian mendekati, Yesus berjalan di atas air dan disitulah kemudian peristiwa Yesus meneduhkan badai. Jadi saudara-saudara bayangkan ada mujizat roti
5.000 orang dikenyangkan. Ada mujizat bagi murid-murid secara eksternal, secara menyeluruh. Ada mujizat roti yang mengenyangkan. Lalu kemudian secara murid-murid Yesus juga mengalami mujizat. Badai diteduhkan dan sampailah Yesus bersama dengan murid-murid. Pada waktu badai diteduhkan, Yesus akhirnya di perahu bersama dengan murid di Kapernaum. Dan waktu di Kapernaum, saudara-saudara, para orang-orang yang baru saja mengalami mujizat roti tersebut, roti yang dilipat gandakan menjadi cukup bagi mereka semua, kemudian mencari Yesus. Jadi saudara-saudara, perhatikan di sini bahwa ada mujizat yang baru saja terjadi. Dan inilah ironinya. Kenapa saudara-saudara? Ironinya begini saudara-saudara. Orang-orang ini mencari Yesus. Mereka mencari Yesus, harusnya Yesus senang dicari. Saya pikir kalau sebuah gereja itu dicari orang, saudara-saudara, kalau pergi ke Surabaya, gereja apa yang kemudian direkomendasikan? Sama seperti kalau saudara pergi ke luar kota, makanan apa yang kemudian direkomendasikan? Saudara browsing, saudara Google. Dan kira-kira andai kata GMS Kampus Selatan ini menjadi salah satu pilihan untuk kuliner rohani, saudara-saudara. Kuliner rohani. Wow, apakah saudara dan saya tidak senang? Pasti kita bangga, gereja saya dikenal. Bahkan kalau saudara keluar kota, saudara akan memperkenalkan diri. Saya jemaat GMS Kampus Selatan dengan bangga. Kenapa? Karena gerejanya terkenal. Menurut saudara, apakah Tuhan selalu senang kalau gerejanya dikenal banyak orang dan banyak orang datang pergi gereja itu? Belum tentu. Kenapa? Saudara perhatikan Yesus. Ketika orang-orang ini mencari Yesus, Yesus kemudian mengatakan kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka bahwa kalian mencari aku karena kalian sudah kenyang, makan roti dan sudah kenyang. Dan bukan mencari aku oleh karena kalian benar-benar mencari pribadiku. Dengan kata lain, inilah ironi di dalam dunia Pentakosta karismatik. Yang menekankan karya Tuhan masih nyata sampai hari ini. Melalui pertolongan, pemulihan mujizat. Banyak orang yang mencari mujizat Yesus. Banyak orang yang mencari kuasa yang luar biasa dari Yesus. Tetapi mereka hanya sebatas mencari mujizatnya saja. Itu sebuah ironi. Dan Yesus tidak senang. He is not happy. Dia tidak senang apabila orang-orang hanya mencari Yesus oleh karena mujizat yang dia lakukan. Saudara-saudara, sama seperti kalau saudara sukses, di mana orang perlu saudara-saudara karena kesuksesan saudara-saudara. Tapi begitu saudara-saudara tidak sukses, orang pergi. Begitu Yesus seolah tidak menolong, begitu tidak ada mujizat, maka akan pergi mencari mujizat yang lain. Itulah ironi. Itulah sesuatu yang menyedihkan. Itu sebabnya kemudian Yesus berkata kepada orang-orang ini dengan mengatakan, akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Saudara-saudara, saya diberi tema yaitu mengenal Allah dan berbicara tentang supremasi Kristus. Tentang keutamaan Kristus. Saudara, kalau kita bicara tentang sesuatu yang utama, harus dibandingkan, betul ya? Saudara nggak bisa ngomong keutamaan, tapi saudara hanya tahu satu. Nggak mungkin. Dan itu berarti saudara dan saya harus bisa mengerti dan membandingkan. Kalau bicara tentang keutamaan Kristus, apa yang utama? Saudara-saudara, orang Yahudi itu percaya bahwa ketika Musa memberikan makan bangsa Israel selama 40 tahun dengan roti mana setiap pagi selama 6 hari, karena hari ke-7 mereka tidak bisa sebab itu hari Sabat, maka mereka percaya bahwa ada gudang di surga yang berisi roti mana.
Itu kepercayaan mereka, saudara-saudara. Dan di dalam penafsiran mereka tentang roti mana ini, mereka juga percaya bahwa Mesias yang akan datang itu akan turun dan dia membuka gudang itu lagi, saudara. Tandanya bahwa Mesias itu turun adalah roti mana, adalah roti yang dari surga, saudara-saudara. Makanya saudara, waktu Yesus memberikan mujizat ini, Yesus dicari. Mereka berpikir, wow, ini jangan-jangan adalah penggenapan apa yang ada di dalam perjanjian lama. Bahwa roti mana yang kedua itu diberikan, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya yakin bahwa mujizat Allah masih terus terjadi sampai hari ini. Pertolongan Tuhan masih terus terjadi. Tetapi saudara dan saya harus tahu mujizat-mujizat bahkan dengan hamba Tuhan yang dipakai dengan mujizat. Dibandingkan itu semua, Kristus lebih utama, saudara. Amin. Kristus lebih utama supaya saudara dan saya jangan tersesat di jalan yang benar. Karena kadang-kadang kita begitu mengidolakan seseorang yang seolah-olah punya karisma dan diberi karunia mujizat. Dan kalau rumah saya tidak didoakan Pak Pendeta itu, saya tidak lega. Kalau saya tidak ditumpang tangan oleh Pak Pendeta itu, saya tidak lega. Menurut saudara dan saya, apakah Kristus mau iman anak-anak Tuhan, orang percaya hanya sebatas perkara-perkara yang sementara, yaitu karisma pendeta. Kadang-kadang pendeta juga menikmati karisma itu, saudara-saudara. Karena dianggap seperti dewa ya, saudara-saudara. Seperti dewa. Satu kali saya pernah melayani di sebuah pulau Kisar di Ambon, Maluku Tenggara. Waktu itu saya KKR selama 3 hari. Dan di dalam KKR Tuhan kerja luar biasa. Orang-orang pemabuk di sana itu mereka banyak pohon, pohon yang banyak di Tuban itu ya. Pohon legen ya. Legen yang kemudian menjadi tua itu ya, saudara-saudara, menjadi alkohol. Mereka itu banyak yang tidak minum air putih, minumnya ya itu, saudara-saudara. Sehingga seringkali banyak yang meninggal dunia dengan dada gosong ya, dadanya gosong. Karena panas, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, mereka kemudian istilahnya mereka mengatakan orang Ambon sageru ya, sageru itu minuman tuak, saudara-saudara. Dan pada waktu itu di dalam KKR saya menantang mereka untuk berpaling kepada Tuhan, mencari Tuhan, bertobat. Dan luar biasa, bukan itu saja. Pada hari pertama, pada waktu saya melayani, saya disambut oleh seorang penjaga gereja yang anaknya tersengat kalajengking, saudara-saudara. Tersengat kalajengking karena dia main-main lalu tiba-tiba nangis. Kemudian di dalam kondisi saya baru tiba, kemudian penjaga gereja itu, koster gereja mengatakan, Pak Pendeta bisa berdoa buat anak saya. Lalu saya berdoa dan puji Tuhan, sore harinya dia bisa ikut KKR. Mujizat terjadi, saudara. Dan apa yang terjadi setelah 3 hari Tuhan bekerja dengan luar biasa. Waktu saya mau pulang kembali ke kota Ambon, saudara-saudara, di sana ada lapangan pesawat perintis ya, yang kira-kira penumpangnya mungkin hanya 21 atau berapa orang itu, saudara-saudara. Dan luar biasa pada waktu itu. Orang pergi ke pesawat bawa ayam, saudara-saudara. Bawa ayam. Dan saya dioleh-olehi ayam betina dan ayam jantan. Saya pikir gimana ini naik pesawat, saya bilang. Diikat, dimasukkan dus. Mereka dengan sungguh-sungguh. Tapi ini yang saya mau ceritakan. Pada waktu saya di bandara, itu saya seperti selebriti, saudara-saudara. Itu ada cewek-cewek bawa payung. Karena panas di sana, kalau saya jalan ke sini selalu dipayungin. Saya bilang, saya sampai sungkan ya saudara. Saya masih muda waktu itu, masih umur kira-kira 26 tahun baru menikah ya saudara. Ada cewek-cewek kemudian saya bilang, iya ini masih fanatik menikah, ini baru manten baru. Saya bilang, enggak, oke, enggak usah. Enggak apa-apa pendeta, enggak apa-apa. Saya dipayungin ke sana-sana. Saya bayangkan kalau treatment perlakuan ini terus menerus lama-lama saya bisa merasa seperti dewa ya saudara.
Dan kadang-kadang pendeta, hamba Tuhan bisa menikmati itu sehingga justru memberikan tawaran-tawaran mujizat yang seolah-olah keluar dari dirinya. Dan Yesus tidak happy dengan itu. Yesus tidak senang kalau pada akhirnya umat Tuhan memandang nama Yesus justru samar-samar dan nama hamba Tuhan yang menjadi pelayan Tuhan lebih hebat daripada nama Yesus itu sendiri. Sehingga Yesus di sini mengatakan kepada orang-orang, jangan bekerja untuk perkara yang hanya sementara, tetapi kejarlah makanan yang akan membawamu kepada kekekalan. Saudara-saudara, ada dua kebenaran yang saya ingin sampaikan. Yang pertama di sini, saudara-saudara, bahwa Yesus itu menyediakan roti atau makanan yang kekal. Kenapa? Ya Pak, saya sudah tahu itu Pak. Saya sudah tahu. Saudara-saudara, berapa banyak ini ibu-ibu yang kalau kadang-kadang kami dapat makanan banyak, cukup banyak ya, kiriman begitu, apalagi Natal ya tuh banyak hampers begitu ya saudara-saudara. Kulkasnya untung besar ya, untung besar. Jadi bisa muat nyimpen ini ya. Ada masanya cake gitu ya dikasihnya. Tapi ada masanya makanan-makanan, ayam, siomay gitu yang gurih-gurih gitu ya saudara-saudara. Wow. Dan saudara-saudara saya masukkan di sana. Dan kadang-kadang saking banyaknya, kadang-kadang saudara-saudara saya, ini enak nih, makan sedikit-sedikit. Tetapi saudara-saudara, makanan ini tidak selama-lamanya selalu enak saudara-saudara. Kalau disimpan lama-lama kehilangan teksturnya, kehilangan rasanya, dan tidak enak saudara. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kristus menyediakan makanan yang kekal. Kristus, dia memberikan penawaran, barang siapa makan yang dari aku berikan, ia tidak akan lapar lagi. Makanan yang kekal. Saudara-saudara, kalau ini menjadi renungan saya. Saya ini ngajar jadi dosen untuk cari apa sih? Oke, ada honor. Oke, ada penghasilan. Terus setelah dapat penghasilan, dapat apa lagi? Oke, bisa belanja, bisa menghidupi keluarga, saya menjadi gembala, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara teruskan pendapatan saudara-saudara. Oke, bisa liburan, piknik, bersama-sama holidays, vacation. Tetapi setelah itu, apakah saya mau tanya, ketika saudara pergi ke Jepang, ke Bali, kemana-mana yang berlibur itu, rasanya terus terbawa saudara-saudara. Saudara-saudara lama-lama bosen bukan? Kalau yang suka pergi ke Batu, lama-lama udah hafal Batu. Saudara tanya orang Batu itu sendiri. Pada waktu tahun baru, mereka bahkan mendekam di rumah. Udah bosen saudara, udah bosen. Saudara bisa bayangkan, Yesus menawarkan makanan yang membuat saudara tidak bosen. Pertanyaannya, kalau saudara jadi orang Kristen sudah mulai bosen, bisa jadi saudara tidak sedang makan roti surgawi. Kalau saudara capek dari orang Kristen, aku lelah jadi orang Kristen. Kemungkinan yang kita kejar menyenangkan orang-orang. Kemungkinan yang kita kejar kebutuhan-kebutuhan sesaat. Itu sebabnya kita menjadi lelah. Itu sebabnya kita kehilangan gairah saudara-saudara. Yesus mengatakan apabila barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi saudara-saudara. Oh, kalau saudara-saudara menemukan roti hidup ini, saudara-saudara, saudara makan, saudara bersekutu, makan itu menjadi satu. Yesus berbicara di dalam Yohanes pasal 6, dia memakai 3 kata kerja.
Barang siapa makan, barang siapa minum roti ya, dan minum dari darahku, karena Yesus bicara tentang sesuatu yang keras, lalu dia dan tinggal. Ada 3 kata kerja yang Yesus pakai, yang berbicara bahwa menikmati roti hidup, menikmati Yesus, itu artinya bersekutu dengan Dia, saudara. Menjadi satu dengan Dia. Saudara, bersekutu, bersenyawa dengan Dia. Karena Kristus menjanjikan apabila kamu makan roti yang aku berikan, kamu tidak lapar lagi. Saudara, Kristus tahu bahwa manusia itu selalu ingin dipuaskan. Selalu ingin kalau bisa makan, itu makanan yang selalu membuat dia puas. Berapa waktu yang lalu saudara-saudara, saya ajak anak saya karena berlibur ya, pergi kembali ke Malang. Mereka besar di Malang saudara-saudara, ya paling tidak sampai SMP. Dan ketika SMA pindah ke Surabaya, lalu saya ajak ke tempat-tempat di masa kecil di mana mereka biasa makan ya saudara-saudara. Ke tempat-tempat itu dan mereka ada memori yang hangat indah. Biasanya begitu ya saudara-saudara. Kalau saudara dibawa kemana, di mana masa kecil saudara sering dibawa situ, ada memori kenangan yang dibangkitkan. Dan waktu saya ajak ke tempat-tempat itu, ternyata saya juga kaget. Karena tempat-tempat makan tersebut yang pertama pelayanannya sudah berubah, makanan rasanya juga sudah berubah saudara-saudara. Saya tanya kenapa ini ya? Rupanya ownernya berubah, saudara-saudara. Saudara-saudara, itulah dunia. Semua bisa berubah karena sementara. Itu sebabnya saudara dan saya bisa kecewa. Tapi Yesus menawarkan dirinya, apabila kamu makan aku, kamu tidak akan lapar lagi. Saudara tahu yang ngomong ini adalah anak Allah. Kelaparan yang dia kenali, yang dia tahu itu berbeda-beda di dalam diri kita masing-masing. Ada kelaparan yang berbeda-beda dari saudara dan saya. Tetapi apapun kelaparan kita, apapun kehausan kita, Yesus mengatakan bahwa apabila barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara-saudara, Yesus menyediakan makanan yang kekal. Yesus tahu apa yang saudara dan saya sedang cari. Yesus menjadi jawaban bagi saudara-saudara dan saya. Dan yang kedua, saudara-saudara, Yesus menyediakan bukan hanya makanan kekal, pekerjaan kekal. Jawab Yesus kepada mereka ayat 29, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara-saudara, bukan hanya kita pasif menerima makanan. Saudara, saya anak pendeta. Dan karena anak pendeta lahir besar di gereja, buat saya gereja itu sudah biasa. Lama-lama saking biasa, lama-lama tidak terasa apa-apa. Betul ya? Kalau saudara-saudara biasa rasanya gak ada yang wow, gak ada. Jadi saya satu kali pernah bertanya, apakah saya ini perlu Yesus? Karena saya sudah kenal Yesus sejak kecil. Tapi satu kali ketika saya umur 17 tahun saya mengenal pertobatan saudara-saudara. Maka saudara-saudara saya menerima roti hidup itu. Sekalipun anak pendeta, kecil Kristen, lahir Kristen, tahu semua sejak kecil sekolah minggu. Tetapi pada waktu perjamuan kudus, saya ingat ketika perjamuan kudus itu saya main musik, main bass saudara-saudara. Dan ada lagu yang dinyanyikan, dan ketika lagu itu dinyanyikan salibnya selama mulia, itu lagu lama. Dosaku disucikan oleh darah Yesus.
kata itu, kalimat itu ketika berulang-ulang saya sudah tahu lagu itu. Tetapi Roh Kudus satu kali bekerja dan tiba-tiba di dalam bayangan saya, imajinasi saya ketika saya menutup mata menyanyikan lagu itu. Saya melihat Yesus di kayu salib memandang saya, memandang muka saya, mata saya dan berkata kepada saya, Agustinus, aku mengasihi engkau. Dan saudara-saudara, tiba-tiba saya yang sebenarnya tumbuh sebagai seorang yang inferior, seorang yang minder karena dulu saya gagap, saudara-saudara. Saya merindukan, bahkan saya tidak suka dengan panggilan nama saya. Saya merindukan nama yang lebih keren untuk membuat saya lebih percaya diri, saudara-saudara. Ada kehausan di dalam diri saya yang tidak bisa dipenuhi hanya oleh nama yang lebih baik, baju yang lebih baik. Ada satu kelaparan dan pada waktu saya menyanyi pujian itu dan Yesus berkata di atas kayu salib memandang mata saya dan berkata, aku mengasihi engkau. Tiba-tiba saya menangis, saudara-saudara. Saya hancur hati dan saya berkata, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya. Dan sejak saat itu perlahan tapi pasti rasa percaya diri saya ditumbuhkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Dan bukan itu saja, kegagapan saya perlahan-lahan sembuh, saudara. Yesus berkata, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Syaratnya apa? Yesus berkata, percaya. Saudara, menerima roti itu pasif. Tapi percaya di dalam kitab Injil Yohanes selalu kata kerja. Percaya itu tidak pasif. Percaya itu bekerja, saudara-saudara. Percaya itu bertindak. Saudara-saudara, kalau saudara memberi karena kita kelebihan, ya puji Tuhan. Tapi seringkali iman dipakai ketika saudara memberi bukan karena kelebihan. Tetapi karena pada waktu saudara kekurangan, saudara tergerak untuk memberi. Disitulah saudara mulai percaya. Percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan. Dan pada waktu saudara percaya firman Tuhan mengatakan begini, saudara. Jawab Yesus kepadaku, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara-saudara, Yesus yang adalah roti dari surga itu mengenyangkan saudara-saudara dan saya, tetapi tidak cukup sampai di situ. Saudara harus bekerja dengan terus percaya. Percaya. Maka saudara-saudara, seperti bangsa Israel, dicukupi 40 tahun. Sampai masuk ke tanah perjanjian. Demikian juga kalau saudara dan saya percaya kepada Yesus. Ketika saudara-saudara kita ini punya musim kehidupan. Ya, seperti saya. Pada waktu remaja. Dalam musim kehidupan saya bergumul dengan kepercayaan diri. Saya menjadi minder. Saya menjadi pemalu. Saya gagap. Saya bahkan saudara-saudara berlatih main gitar full 1 tahun, tapi tidak pernah berani melayani karena takut salah. Tuhan tahu kehausan saya, Tuhan tahu kelaparan saya, dan roti hidup itu ketika saya datang kepada Dia membuat saya tidak lapar dan saya bertumbuh. Saya sekarang tidak gagap, saudara-saudara. Saya merasa Tuhan luar biasa. Karunia-karunia saya dibukakan. Ketika tahun 99 saya diutus sekolah ke Filipina. Saya tidak pernah kursus bahasa Inggris. Saya sangat takut. Karena saya melayani di Ambon, kota yang kecil. Kemudian diputuskan saya sekolah ke luar negeri bersama dengan istri saya. Saya sangat takut, saya tidak bisa kursus karena waktu itu kerusuhan di Ambon, saudara-saudara. Dan di dalam satu ketakutan saya, kenapa? Saya takut gagal.
Ada satu ketidakpercayaan yang menyergap saya. Dan saya ingat ketika saya berangkat ke Filipina, saudara-saudara, saya ingat di kampus itu ada basement yang merupakan ruang doa. Saya ambil waktu berdoa. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan tolong saya untuk saya bisa menguasai bahasa Inggris, saudara-saudara. Karena saya tidak bisa membayangkan bagaimana saya akan menulis paper di dalam bahasa Inggris dengan semua latar belakang saya. Saya tidak pernah kursus bahasa Inggris. Kalau saya tidak lulus, maka saya akan malu dan saya akan dipulangkan bersama dengan istri saya. Dan kalau saya dipulangkan, saya tidak tahu akan pelayanan kemana. Karena pada waktu itu Ambon masih dalam kondisi tidak aman. Saudara-saudara, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah tidak ada jalan keluar, Yesus sebagai roti kehidupan. Ketika saya bersekutu dengan Dia, ketika saya datang dengan Dia, kepada Dia, roti kehidupan itu memberi kuasa kekekalan. Saudara tahu, kekal itu bukan hanya nanti pada waktu saudara mati dan baru di pintu surga saudara menikmati kekekalan. Yesus berkata, kekekalan itu terjadi ketika saudara dan saya mengenal Bapa. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Dan mengenal aku yang diutus oleh Bapa. Ketika saudara hari ini mengenal Kristus, maka kekekalan itu terjadi di dalam hidup saudara. Karena definisi kekal itu apa? Definisi kekal itu adalah hukum. Ketika hukum ilahi melebihi hukum alami, disitulah kekal terjadi. Ketika saudara dalam kondisi terpojok, kalau orang dunia susah, orang dunia pergi ke mabuk, orang dunia kemudian gambling, orang dunia kemudian terikut judi karena supaya dapat untung cepat, saudara. Tandanya kalau saudara punya hidup kekal. Kalau orang dunia panik, bingung, susah, stres, tandanya kalau saudara punya hidup kekal. Saudara datang kepada Kristus dan menikmati roti hidup. Dan saudara bekerja percaya. Dengan Yesus saya bisa, dengan Yesus saya bisa, dengan Yesus saya bisa. Dan ketika saudara percaya, hukum ilahi bekerja di dalam hidup saudara. Kenapa? Karena saudara mulai tetap ada sukacita. Ada damai sejahtera. Ada ketenangan. Dan kalau saudara bahkan dikaruniai mujizat, puji Tuhan. Tetapi ketika hukum ilahi mengatasi hukum alami, itu sama seperti ketika murid-murid panik, ada badai besar di Danau Tiberias. Lalu Yesus berjalan di atas air. Hukum alam mengatakan apa? Kalau seseorang berjalan di atas air, maka berat jenisnya kalau lebih dari satu, karena berat jenis air itu hukum alamnya ya, dia akan tenggelam. Yang mengapung itu hanya kalau kurang dari satu berat jenisnya. Manusia harusnya kemudian tenggelam atau paling tidak melayang. Tapi Yesus bisa berjalan di atas air. Kekekalan terjadi di sana. 5 ketul roti 2 ekor ikan. Dibagi untuk 5.000 orang lebih. Harusnya matematikanya hukum alamnya kurang. Tapi karena Yesus, kekekalan terjadi. Sehingga 5 roti dan 2 ekor ikan menjadi cukup. Hukum ilahi mengatasi hukum alami. Karena percaya. Saya menawarkan kepada kita semua untuk jangan menjadi orang Kristen yang hanya mengejar mujizat, yang hanya mengejar sesuatu yang sementara up and down, tetapi bersekutu menjadi satu. Tadi ada program devotion tadi ya, makan pagi bersama dengan Kristus. Maka saudara akan mengerti ada hukum kekekalan yang bekerja di dalam diri kita.